Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar dari rumah, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik pertama kita hari ini, kita masih membahas buku tema 3, subtema 2. Sekarang untuk pembelajaran 4. Ananda bisa membuka buku tema 3-nya pada halaman 83 sampai 87. Ayo Ananda semua, siapkan buku tema 3 dan alat tulisnya ya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang sifat benda cair. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 83. Apakah Ananda tahu? Ternyata bumi tempat kita hidup ternyata adalah tempat yang berair. Karena sekitar 71% atau lebih dari setengahnya merupakan permukaan bumi yang tertutup air. Jadi bumi kita ini lebih banyak airnya daripada daratannya. Nah, contoh air yang ada di bumi ini antara lain adalah air yang ada di udara, yaitu sebagai uap air. Lalu ada juga air yang di sungai, di danau, di es, dan di gletser. Lalu ada juga air yang di tanah, bahkan di tubuh kita juga ada airnya loh. Jadi ternyata di bumi ini banyak sekali jumlah airnya. Akan tetapi jumlah air yang ada di bumi ternyata lebih banyak adanya air asin ataupun air lautan, yang mana air asin ini tidak bisa kita minum ataupun kita gunakan. Sedangkan untuk air tawar ataupun air yang bisa kita konsumsi atau kita minum, ternyata jumlahnya sangat terbatas di bumi ini. Oleh karena itu, Ananda semua, kita harus menghemat untuk menggunakan air ya, karena jumlah air tawar yang ada di bumi lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air asin, yang mana air asin ini tidak bisa kita minum, sedangkan air tawarlah yang bisa kita minum ataupun kita konsumsi sehari-hari. Coba sekarang misalnya, apakah Ananda masih mengingat sifat-sifat dari benda cair? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat-sifat dari benda cair. Untuk mengingatkan Ananda tentang sifat-sifat benda cair, sekarang Ananda buka pada buku halaman 85 ya. Pada halaman 85 ini terdapat tabel sifat benda cair. Sekarang kita isi bersama-sama ya tentang sifat benda cair ini. Ayo siapkan buku tema 3 Ananda pada halaman 85 dan juga siapkan pensilnya. Sekarang kita akan mengisi buku halaman 85 ini bersama-sama ya untuk mengingatkan tentang sifat benda cair. Pada nomor 1 ini ada benda air. Coba Ananda perhatikan. Air ini apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya? Ya, air mempunyai sifat bentuknya berubah sesuai tempat karena air ini merupakan contoh dari benda cair. Maka bisa kita kasih tanda centang pada bagian kolom bentuknya berubah sesuai tempat. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu apakah air ini bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, Ananda? Coba Ananda perhatikan, air apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Jawabannya adalah tidak, karena air mempunyai bentuk yang berubah sesuai tempatnya. Jadi, jika tempatnya berubah, maka bentuknya pun berubah. Contohnya, jika air yang ada di ember, maka bentuk air itu akan seperti ember. Jika kita pindahkan airnya
ke dalam botol, maka bentuk air itu pun akan berubah seperti botol. Selanjutnya, untuk kolom berikutnya yaitu dapat digenggam. Coba Ananda ingat lagi, apakah sifat benda cair dapat digenggam? Jawabannya adalah tidak. Maka bisa kita kasih tanda silang pada bagian kolom dapat digenggam. Karena sifat benda cair yaitu tidak dapat digenggam. Sedangkan benda padatlah yang mempunyai sifat dapat digenggam. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu tidak dapat digenggam. Coba Ananda ingat lagi, apakah benar air tidak dapat digenggam? Ya, air tidak dapat digenggam karena air merupakan salah satu contoh benda cair, yang mana benda cair mempunyai sifat tidak dapat digenggam. Selanjutnya, untuk nomor 2 adalah minyak goreng. Coba Miss tanya kepada Ananda, apakah minyak goreng merupakan salah satu contoh dari benda cair? Ya, minyak goreng adalah salah satu contoh dari benda cair. Oleh karena itu, sifat minyak goreng ini sama seperti air. Maka pada bagian kolom bentuknya berubah sesuai tempat, kita isi benar ataupun kita kasih tanda centang. Sedangkan pada bagian kolom bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, kita kasih tanda silang. Karena itu bukan merupakan sifat dari benda cair. Selanjutnya, sifat benda cair yang dapat digenggam, jawabannya juga bukan. Maka bisa kita kasih tanda silang juga. Dan yang terakhir, tidak dapat digenggam, kita juga kasih tanda centang. Karena tidak dapat digenggam ini merupakan sifat dari benda cair. Jadi, berdasarkan tabel sifat benda cair ini, kita dapat mengetahui bahwa sifat dari benda cair antara lain bentuknya berubah sesuai tempat dan benda cair itu tidak dapat digenggam. Itulah sifat dari benda cair. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi kegiatan gotong royong. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 86. Pada halaman 86 ini, terdapat teks yang berjudul Bergotong Royong Memperbaiki Selokan. Ayo Ananda, kita baca bersama-sama teks ini ya. Coba Ananda siapkan dulu bukunya pada halaman 86. Kita baca bersama-sama ya. Musim hujan telah tiba. Di sekitar tempat tinggal Titus sering terjadi banjir. Banjir terjadi karena saluran pembuangan atau selokan tersumbat. Selokan tersumbat oleh sampah dan lumpur. Selain itu, banyak selokan yang rusak. Ketua RT mengusulkan untuk bergotong royong memperbaiki selokan. Usul itu diterima oleh warga. Pada hari Minggu, warga bergotong royong memperbaiki dan membersihkan selokan. Masing-masing warga membantu dengan cara yang berbeda. Ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan yang diperlukan, misalnya pasir dan semen. Bapak-bapak membantu memperbaiki selokan yang rusak. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak membantu membersihkan selokan. Selokan yang rusak dapat diperbaiki. Selokan yang tersumbat dapat mengalir lagi. Semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Warga senang karena saat hujan turun nanti tidak banjir lagi. Itulah Ananda semua teks tentang bergotong royong. Dari teks bergotong royong ini kita dapat mengetahui bahwa dengan melakukan gotong royong, kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan gotong royong ini merupakan salah satu contoh dari sikap terpuji, yaitu pada teks ini bergotong royongnya dilakukan di tempat lingkungan tempat tinggal Titus. Jadi, contoh gotong royong yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal
antara lain yaitu dengan kerja bakti. Pada teks ini, melakukan kerja bakti memperbaiki selokan yang tersumbat dan rusak. Itulah Ananda, contoh hidup bergotong royong. Pada pembelajaran ini, Ananda sudah mempelajari tentang bergotong royong. Oleh karena itu, untuk tugas Ananda hari ini, yaitu Ananda mengerjakan buku pada halaman 87 ya. Pada halaman 87 ini, Ananda diberikan tugas untuk menuliskan contoh kegiatan gotong royong yang ada di sekitar rumah, di lingkungan tempat tinggal, dan di lingkungan sekolah. Jadi, Ananda menuliskan contoh kegiatan gotong royongnya ya, yang ada di rumah, di lingkungan tempat tinggal, dan di sekolah. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi pertama hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya dari rumah. Dan Mi selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan kita berdoa bersama-sama ya Ananda, semoga pandemi ini cepat berakhir, sehingga kita bisa kembali bersekolah dan belajar bersama-sama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.